Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di Philip Webinar edisi hari ini, hari Jumat 5 Mei 2017. Bersama kami tim Philip Sekuritas Indonesia. Webinar pagi ini akan dipandu oleh saya Dwi, lalu dengan rekan saya Yehuda. Ya, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Seperti biasa, sebelum kami memulai webinar pagi ini, kami ingin mengkonfirmasi apakah suara dan layar terdengar dan terlihat dengan jelas. Silakan Bapak Ibu mengisikan pada question box yang tersedia. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas konfirmasinya. Untuk yang pertama, materi yang pertama yaitu mengenai indikasi IHSG hari ini. Hari ini kami memperkirakan IHSG akan bergerak cenderung melemah, di mana support resisten yaitu pada kisaran angka 5630 sampai 5696. Sentimen market hari ini yang pertama dari sentimen global maksud saya, di mana investor masih menunggu data non-farm payrolls US yang US ekonomi mengekspektasikan ada penambahan 185.000 lapangan kerja untuk akhir bulan ini versus 98.000 pada bulan Maret 2017 yang lalu. Lalu untuk hari ini ada penurunan yang cukup tajam pada harga komoditas di mana crude oil untuk WTI itu turun lebih dari 4,8%, lalu untuk Brent itu turun sampai 5%. Untuk biji besi itu turun 8%. Ini dikarenakan supply dan demand yang masih dinamik dari pasar. Lalu masih ada concern hari ini pada pertumbuhan ekonomi Cina dan pada soft patch di US. Lalu indikasi IHSG yang selanjutnya yaitu hari ini itu pasar Jepang maupun Korea Selatan itu ditutup karena merayakan hari libur anak. Untuk market news hari ini, yang pertama ada dari Pegas, perusahaan gas negara. Pegas ini mengalokasikan belanja modalnya pada tahun ini sebesar 500 juta US dollar. Capex ini akan bersumber dari diterbitkannya global bond. Capex pada tahun ini akan digunakan untuk anak usahanya, yaitu PT Saka Energi untuk modal sebesar sekitar 300 US dollar. 300 juta US dollar dan Pegas ini juga akan mendistribusikan dividennya dengan total 1,82 triliun rupiah atau 75,18 rupiah per sahamnya. Lalu yang kedua, berita dari KBLI di mana mencatatkan pertumbuhan penjualan yang hanya sebesar 0,81% secara year on year dari 664,93 juta rupiah menjadi 670,3 juta rupiah. Ini juga inline dengan bottom line-nya atau mencatatkan net income sebesar 61,9 juta rupiah ya atau tumbuh 2,7% secara year on year dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Lalu untuk selanjutnya berita dari Kija, kawasan industri Jababeka, di mana Kija sedang merencanakan untuk mendistribusikan bonus share atau dividen bonus dari tahun buku 2016. Manajemen akan menggunakan atribusi dari pemilik saham senilai 436 juta rupiah untuk mendistribusikan dividen share tersebut.
Lalu yang terakhir, berita dari MAPI, Mitra Adi Perkasa, di mana MAPI ini membukukan kenaikan revenue pada kuartal 1 2017 ini dengan total 3,62 triliun rupiah atau tumbuh 14,2% secara year on year maksud saya dibandingkan dengan tahun lalu dalam periode yang sama. Penjualan retail masih mengkontribusi pada pendapatan MAPI ini. Net profit MAPI pun tumbuh 281,57% secara year on year dari yang hanya 15,36 juta rupiah menjadi 58,62 juta rupiah. Selanjutnya, stock pick of the day pagi ini akan dijelaskan oleh rekan saya Yehuda. Iya, pada pagi hari ini kita memilih Kalbe Pharma sebagai stock pick of the day-nya ya. Karena ada beberapa hal yang menarik dan patut dicermati. Dari sisi fundamentalnya itu kemarin laba bersihnya naik 4,4% menjadi 588 miliar dibandingkan dengan kuartal pertama tahun lalu ya. Pendapatan bersih juga naik sebesar 7,7% menjadi 4,8 triliun dan gross profit marginnya juga bagus di 49,2 ketimbang 48,2 tahun lalu. Corporate Secretary-nya kemarin juga menjelaskan kalau misalnya Kalbe akan merencanakan pembagian dividen sekitar 50% dari laba bersih tahun 2016 ya. Jadi itu cukup bagus ya Wi ya. Kalau misalnya perusahaan planning untuk membagikan dividen berarti memang ada added value ya. Seperti perusahaan-perusahaan Unilever kan kita lihat juga membagikan dividen juga. Iya, demand-nya juga bagus gitu kan kalau misalnya kan investor tertarik gitu jadinya ya. Nah, yang menariknya lagi itu dari Kalbe adalah dia merencanakan pembuatan pabrik erythropoietin atau EPO. Pernah dengar nggak tuh? Pernah dengar sih, kayak lebih pabrik yang untuk bahan baku atau apa gitu. Ini obat baru sih, obat baru yang direncanakan oleh Kalbe. Dia udah research mengalokasikan dana riset sebanyak 50 miliar sebanyak dari 5 tahun yang lalu ya Wi ya. Terus pabrik ini tuh kira-kira estimasinya sekitar 500 miliar harganya. Nah, apa sih yang baru dari EPO ini? Nah, kalau misalnya dari research kita nih ya, di tubuh kita tuh ada yang namanya endothelial progenitor cells atau EPC. Jadi sel ini itu mengatur sirkulasi darah kita dari tulang sumsum. Nah, kalau misalnya di tubuh kita EPC-nya ini kurang bagus, banyak menjadikan penyakit-penyakit seperti stroke atau anemia. Pernah dengar nggak? Ya. Pernah. Nah, EPO ini bisa ngebalikin EPC tadi jadi ke level yang normal. Nah, jadi kan kalau misalnya transplant liver atau misalnya transplant ginjal, jantung gitu juga ada kemungkinan EPC ini turun gitu. Jadi memang ini bakal sangat ngebantu, kayak maksudnya demand-nya pasti cukup tinggi ya. Untuk imun kita lebih, biar lebih ini mungkin ya. Bukan ke imun juga sih, kalau EPC ini lebih ke tulang sumsum. Jadi kalau misalnya sirkulasinya nggak lancar gitu jadinya. Jadi pagi ini kita agak sedikit membahas kedokteran ya bersama Yuda, Bapak Ibu. Iya, potensinya cukup bagus jadinya kalau misalnya ada produk seperti ini kan memang inovatif berarti ya. Jadi memang bisa ini lebih bersaing juga sebagai lah ya. investor ini memang yang kita cari dari suatu perusahaan gitu, gak stay the same atau maksudnya ngikutin market aja. Kita memang butuh inovasi yang baru untuk kembali tadi added value pangsa pasar juga lah ya. Iya, betul. Untuk Kalbe ini sendiri. Kalau misalnya kita lihat dari technical gimana Wi? Teknikalnya kita buka. Ini kemarin loncat ya Wi ya? Loncat lumayan lumayan jauh ya. Dia tinggi juga sih.
kemarin kan support pertamanya itu di 15.25 ya. Support pertamanya di 15.25, support kedua itu di 15.15. Resistance-nya kemarin dia break di 15.60. Jadi membuat resistance baru di 15.75. Nah, kalau misalnya saran kita sih sebaiknya tunggu koreksi dulu di 15.50, lalu bisa akumulasi averaging down ya di level ke support 15.25 tadi dan kemudian 15.15. Lalu tapi memang kalau stock pick of the day ini kita memang medium to long term ya, Wi ya. Untuk tidak jadi nggak swing trading gitu ya, nggak swing trading. harian juga atau mingguan juga untuk Bapak Ibu. Iya, karena memang tadi yang kita cari juga fundamentalnya dan seperti tadi inovasi produk baru gitu-gitu ya, Wi ya. Iya. Kita balik ke presentation slide-nya. Ya, Bapak Ibu, bagi yang punya pertanyaan, harap mengisikan pada question box yang tersedia. Kami menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu. Kami akan kembali sebentar lagi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sudah banyak pertanyaan yang masuk di sini, tapi sebelumnya saya ingin membahas pergerakan IHSG secara teknikal. Kemarin ditutup sedikit menguat ya Yehuda, di mana salah satu sentimennya sebenarnya lebih ke ternyata prediksi di The Fed yang tidak menaikkan suku bunganya itu memang benar terjadi. Itu salah satu sentimen positif kemarin. Tapi kalau misal kita lihat secara teknikal, IHSG ini juga mulai pada posisi bottom-nya, tetapi mulai pembalikan arah lagi nih Bapak Ibu. Kemungkinan untuk hari ini secara teknikal naik pun juga cukup menguat ya. Tapi kita juga harus lihat Bapak Ibu sentimen dari luar seperti apa. Untuk hari ini mungkin pergerakannya secara teknikal bisa ke berapa nih ya? 5.000. Support pertamanya di 5646 sampai 5670-an lah Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama dari Bapak Antonius. Iya Bapak, nanti background IMI brokernya kita ganti warna putih. Selanjutnya pertanyaan ini dari Ibu Alimi mengenai review saham Sril. Bagaimana ya saham Sril ini? Sril dari sisi teknikalnya kita lihat dulu ya. Support pertama Sril itu ada di 290 ya. Lalu support keduanya ada di 283. 280 lah lebih tepatnya. Jadi bisa kalau tertarik memang bisa akumulasi di level support pertama, lalu average ke support kedua. Dan kemarin ada sentimen positif apa, Sril?
Kalau Sril sih secara fundamentalnya juga cukup baik, apalagi, kompetitor ini Sril belum ada yang bisa menyamai, mungkin bisa disebut seperti itu sih ya. Hmm, Eee, ap karena produknya unik ya, Wi, ya? Ya, produknya unik juga, Sril ini juga masih bertahan terhadap ekspornya. Lalu, untuk pertumbuhan penjualan, Sril untuk first quartal 2017 ini mencatatkan kenaikan 7,52% dibandingkan tahun sebelumnya pada kuartal yang sama, atau juga, net profit margin-nya itu juga cukup lumayan tinggi. Eee, Mungkin itu untuk fundamental Sril saat ini. Jadi lumayan solid juga secara fundamental ya. Ya, Jadi ya memang jika tertarik bisa pakai strategi averaging down tadi ya, betul. di level support pertama lalu support kedua. Dan resistance pertamanya itu di 310 315 lah ya, Wi, ya. Ya. Resistance pertamanya. Oke, selanjutnya HMSP dari Bapak David. MSP. MSP itu mau bagi dividen ya kalau nggak salah, Wi, ya. Ya, tapi untuk umumnya 10 Mei kalau nggak salah. 10 Mei ya, Iya. betul. Nah, HMSP ini sedikit ada downtrend ya, Wi, ya, kalau misalnya kita lihat ya. Ya, Uh, Dia kemarin support pertamanya itu 3850, tapi break, membuat support baru di level 3835. Nah, jadi bisa sebetulnya ambil di bawah ya. Mungkin ambil sedikit dulu di level support pertama ini, kemudian ambil lagi di support kedua di 3820, 3815. jadi kita nggak usah nunggu nih sampai dia mau memperlihatkan naik atau turun lagi di hari ini. Jadi masih Hmm, bisa masih bisa kok, karena ambil dia mau hari ini. bagi dividen Dividen. biasanya. Karena kalau mau bagi dividen nanti pas cum date-nya ada akan rebound ya, ya Ya, biasanya, jadi bisa apa, memanfaatkan strategi tersebut ya. secara fundamental juga sebenarnya MSP ini dibandingkan dengan kompetitornya, ini cenderung mencatatkan penjualan yang lebih kecil, hanya 2,99%. Kalau misalnya kita lihat GGRM, Bapak Ibu, itu tumbuh sampai 10 sampai 11% mungkin bisa sampai seperti itu. Ini juga dikarenakan ada wacana ya Yehuda, seperti bea cukai yang Hmm, bea rokok, maksud saya bea biar rokok yang meningkat juga cukup tinggi setiap tahunnya. Lalu secara volume juga ada pengurangan untuk produksinya, apalagi sekarang kan HMSP juga mulai mengeluarkan produk-produk barunya, jadi mulai ada inovasi produk baru dengan volume-volume yang menurut HMSP ini pada produk-produk sebelumnya tidak cukup diminati di pasar, seperti itu. oke. Lalu selanjutnya Pak Robertus ya, Ya, saham Indi. Indi ini menarik ya, dalam 2 hari berturut-turut dia break resistance terus. Resistance pertama yang dia break itu di 925, lalu membuat resistance baru di 988, dan kemarin membuat resistance baru yang cukup jauh di 1130 ya. Dari indikasi RSI dan MACD-nya sudah cukup mahal, sudah di level overbought. Jadi kemungkinan koreksinya cukup besar ya, Wi. Kemarin ya. karena ada sentimen positif tampaknya, Wi. Uh, Kalau saran kami mungkin bisa coba tunggu di level support pertama 987, 985. Jadi tunggu koreksi di level situ untuk akumulasi, lalu coba swing trading kalau misalnya memang ada masih sentimen positifnya berlanjut ya. Lalu Uh, selanjutnya, untuk fundamental sendiri, Indi ini masih mencatatkan pertumbuhan yang positif, di mana teman-teman seindustrinya ini malah mencatatkan pertumbuhan penjualan yang negatif nih, ya udah seperti TMG, Adaro, jadi Indi masih dapat dikatakan berfundamental baik ya. iya. Masih pertanyaan yang sama dari Bapak Robertus, Medco, dan Pegas. Itu kemarin turun nih.
Jadi Medco ini kemarin dia break di support utama di 2650, membuat support baru di 2637 ya. Ini support lumayan kuat karena maksudnya sudah beberapa kali harga mantul di level ini. Jika misalnya memang break, ada kemungkinan akan berlanjut sampai level 2345. Jadi sebaiknya wait and see dulu ya. Meskipun dari sisi RSI sudah sangat murah, sudah oversold sekali, tapi MACD-nya masih menunjukkan continuous of divergence. Jadi sebaiknya wait and see, tunggu jika level support ini break atau tidak. Jika break, tunggu di bawah lagi yang di 2374, 2350. Untuk Medco sendiri, ini sih masih isu ya Bapak Ibu, tapi kita lihat nanti settlement-nya hanya tunggu RUPS karena kami mendengar Medco ini akan melakukan corporate action dalam bentuk stock split. Tapi kita tunggu kembali lagi Bapak Ibu, kita tunggu untuk RUPS-nya di bulan Juni. Iya atau tidaknya melakukan corporate action tersebut. Tapi ada kabar anak usahanya itu Newmont ya? Ya, mau IPO. mau IPO. Tapi IPO-nya dimanapun nanti belum Masih kita belum dipastikan. belum dapat kepastiannya. Masih dalam pertanyaan dari Bapak Robertus Pegas. Pegas support utamanya 2340 ya. Ini membuat support baru karena tadinya di 2360 dia break, jadi support sekarangnya itu di 2340, 2345. Lalu mungkin resistance pertamanya itu di 2420, jadi bisa, karena ini lumayan volatile ya Dwi ya. Ya. Karena beberapa hari ini pergerakannya cukup besar, kita lihat dari Bollinger Band-nya cukup lebar. Jadi menunjukkan kalau misalnya ini cukup volatile. Masih bisa naik, kayaknya berpeluangnya masih cukup kuat ya udah. Tapi dari sisi RSI-nya memang cukup murah sih ya, sudah lumayan oversold. Kuncinya di MACD ini jika continuance of convergence seperti yang tadi Dwi bilang memang bisa naik ya. Tadi di resistance pertama 2430 ini bisa break, berlanjut ke level resistance kedua di 2450-an lah ya. 2445 lah. Secara fundamental pun kalau Pegas masih didukung Bapak Ibu oleh rencana pemerintah yang terus membuat pipa-pipa gas untuk ke daerah-daerah yang masih belum terjangkau dari Pegas ini sendiri. Jadi secara fundamental kita tidak perlu takut untuk saham Pegas ini sendiri. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Bapak Saiful Hamdi menanyakan ITMG, Adaro, Adi, dan Java. Mungkin kita akan menjawab 3 saham pertama Bapak karena keterbatasan waktunya. Untuk yang ITMG pertama bagaimana? Ya udah. Support pertamanya di 18 atau 50 ya Wi ya. Ya. Kemudian level resistance-nya itu kemarin di 18750. Kemungkinan, tapi kalau misalnya kita lihat memang ada kecenderungan downtrend sih ya Wi ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, jadi kemungkinan koreksi hari ini masih ada ya, cukup kuat. Jadi saya sarankan bisa tunggu di level support pertama ini di 18150 tadi, lalu akumulasi dengan strategi averaging down. Meskipun sudah sangat murah, tetapi MACD-nya masih divergence. Jadi kembali memang downtrendnya masih cukup kuat. Untuk secara fundamental ITMG maupun Adaro ini sebenarnya sama-sama yang bergerak di batubara, benar? Betul. Itu ya udah. Saham-saham ini sebenarnya untuk kuartal 1 2017 masih mencatatkan minus pada penjualannya dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Ini dikarenakan memang volatilitas harga batu bara yang global yang masih masih tinggi volatilitasnya. Jadi untuk saat ini sebenarnya belum ada katalis secara fundamental yang
akan membuat saham-saham batubara ini lebih baik begitu ya Yehuda. Tapi proyeksi untuk kenaikan batubara tahun ini sebenarnya juga cukup tinggi. Tapi kita lihat juga Bapak Ibu realisasinya pada tahun ini seperti apa. Itu secara fundamental untuk ITMG untuk pertumbuhan penjualannya minus 16,20% pada kuartal 1 2017 ini, sedangkan Adaro itu juga masih minus tetapi lebih rendah yaitu 8,42%. Lalu selanjutnya saham Adaro ya? Adi, iya, Adi. Adaro secara teknikal. Adaro secara teknikal. Oke. Oh, Adaro ini penekanan dari penjualannya kuat banget ya, Wi ya? Iya, banyak Udah yang 4 buang. hari berturut-turut Banyak. break support terus. Nembus support baru terakhir itu di 16.10, lalu support keduanya di 15.95. Dari MACD masih divergence, jadi kemungkinan downtrendnya masih cukup tinggi. Jadi hari ini bisa tembus support lagi kali ya? Iya, Ya udah. jadi kuncinya jika break support di 16.10 ini, tunggu di level support kedua di 15.90. Jika memang berniat swing trading, bisa ambil di support level kedua, kemudian menunggu koreksi dan trading di resistance pertama itu 16.10. Lalu selanjutnya Adi Karya. Adi. Adi juga 4 hari ini mengalami penurunan ya, Wi ya. Iya. Support pertamanya di 2160, 2155. Dari sisi RSI-nya sudah cukup murah, jadi kembali bisa ada kemungkinan koreksinya cukup tinggi, lumayan tinggi ya. Bisa disarankan untuk swing trading, dan di level resistance pertama itu 2180. Jadi support pertamanya kembali saya ulangi 2155, 2150, dan resistance-nya pertamanya itu di 2200 ya. Jadi bisa bermain di level segitu ya kira-kira. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Hendra mengenai saham ASI, Telkom, dan BMRI. Untuk ASI, bagaimana ya udah? Masih. ASI itu support pertamanya di 8675, tetapi tampaknya tekanan dari sisi penjualan itu masih cukup tinggi ya, karena masih belum oversold. Jadi masih di level yang normal, RSI-nya masih di 45-an. Itu masih ada kemungkinan tinggi penekanan masih berlanjut ya, Wi ya. Jadi Ya. kuncinya di support pertama ini 8675. Jika break ada level support kedua di 8572. Jadi sebaiknya wait and see dulu, karena kemarin ini dia juga mau death cross ini, pergantian dari convergence ke divergence itu, Jadi lebih dari naik dari positif jadi negatif lah kira-kira. ya. ASI ini secara fundamental sebenarnya Solid ya. solid banget, masih bisa dikatakan solid karena pertumbuhan penjualan di kuartal pertama di tahun 2017 ini pun itu lebih tinggi dari teman-teman seindustrinya, yaitu mencapai 17%-an nih Huda. Jadi pesaing-pesaing masih harus mengejar ASI kalau misalkan masih mau sustain di industrinya. Lalu untuk secara net profit juga cukup tinggi kenaikannya, mencatatkan untuk revenue untuk net profit di kuartal 1 2017 ini juga sekitar 20,348 juta rupiah. Jadi 20,348 miliar maksud saya. Oke, selanjutnya Telkom ya. Telkom support pertamanya tampaknya di 4330 ya, Wi ya. Ya.
lalu resistance pertamanya itu di 4390. Beberapa hari ini pergerakannya masih sideways ya, Wi ya. Masih di situ-situ Jadi di aja. situ aja. Dari sisi RSI-nya juga masih level normal, belum terlalu overbought. Jadi kembali bisa tunggu di level support pertama, lalu tunggu di support kedua di 4320, lalu bermain di kembali tadi resisten pertama di 4395 4400 ya. Jadi hari ini masih sideways atau ada berpeluang untuk naik nih Yehuda? Naik cuman sedikit datar kali ya. Jadi karena, Bapak Ibu ya, yang mau masuk mungkin tidak perlu secara agresif ya iya, Yehuda, saham-saham seperti sedikit ini. aja, dan kemungkinan kalau misalnya untuk jangka pendek swing trading aja seperti kayak gini ya. Selanjutnya BMRI, tapi sebelumnya Telkom ini kemarin sempat ada berita nih Yehuda, di mana sebenarnya dari industri komunikasi yang paling mahal tarifnya itu adalah Telkom, dan Telkom ini memang sudah ada panggilan dari pihak terkait yang berhubungan dengan usaha-usaha di telekomunikasi ini. Jadi untuk menanyakan kenapa lebih tinggi harganya daripada industri lainnya, seperti itu. Selanjutnya BMRI. BMRI itu support pertamanya di 11745 ya. Lalu support keduanya di sekitar 11.745, lalu support kedua di 11.620. Tapi kalau misalnya kita lihat dari RSI-nya itu cukup murah ya, karena ada di bawah 50 sudah oversold. Dan ini kemarin ada kemungkinan untuk perubahan dari sisi downtrend menjadi uptrend. Kemarin divergence, sekarang ada kemungkinan cross untuk menjadi convergence. Jadi dan sentimen perbankan masih positif ya, Bu ya. Ya. Jadi kemungkinan uptrendnya masih berlanjut ya. Tapi jangan ambil di harga atas, tunggu tadi di level support pertama atau level support kedua, kemudian bisa akumulasi barang di level tersebut ya, Bu ya. Iya. Memang perbankan untuk first quartal 2017 ini masih mencatatkan pertumbuhan yang bagus juga kan Yehuda. Tapi untuk BMRI ini secara pendapatan itu hanya tumbuh 6,2% atau lebih rendah mungkin dibandingkan BBRI, yaitu 8,36%. Tapi cukup lebih tinggi juga dibandingkan BBCA. Jadi berada di tengah-tengah ya Yehuda, fundamental juga masih baik. Bapak Ibu, sebenarnya saham-saham fundamental baik itu semakin turun, harusnya Bapak Ibu semakin mengambil atau averaging down. Jadi kita sudah tahu untuk kedepannya lebih baik, tidak perlu menunggu untuk naik dulu baru ambil, karena secara kenaikan juga itu jangka panjang udah pasti kan ya Yuda. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Novita. Oh enggak, maaf, maksud saya pertanyaan dari Bapak Itman, yaitu mengenai Jasa Marga dan GIAA atau Garuda. Bagaimana Jasa Marga ya? Jasa Marga level support pertamanya ada di 4.552. Lalu resistance-nya ada di 4.660. Dari RSI sama MACD-nya belum ada terlalu sentimen yang maksudnya kuat gitu ya. Jadi kemungkinan masih akan bergerak sideways. Jadi mungkin bisa tunggu di level support pertama, lalu bermain di level resistance yang pertama tadi, dengan strategi averaging down jika misalnya memang break support di yang pertama, support keduanya itu 4.552. Untuk Jasa Marga ini sendiri, kemarin sudah ada berita di mana mulai Oktober 2017 ini sampai 1 tahun ke depan nih Yehuda akan dicanangkan untuk tarif tol itu semuanya akan dibuat non tunai. Ini sedikit memberikan gambaran positif untuk Jasa Marga sendiri, karena yang kita tahu pasti pendapatan selama ini dalam bentuk recehan atau kembalian, lalu itu juga
kemacetan apa segala macam, jadinya kalau misalkan non tunai, semua transaksi non tunai lebih mempermudah untuk para pengguna dan maupun jasa marga dalam save pendapatannya. Selanjutnya untuk teknikalnya Garuda seperti apa, Yehuda? Wah, Garuda ini setelah 5 hari, seminggu ini berturut-turut mengalami penekanan drastis, akhirnya rebound juga ya, Wi ya. Ya, Kemarin dia support utama itu di 344, membuat resistance baru di 350. Jadi range-nya di sekitar situ, tapi RSI-nya sudah cukup murah sekali, sudah oversold. Jadi hari ini bisa rebound ya, tampaknya ya. masih bisa. Masih bisa. Jadi memang support utamanya dari resistance pertama di 350, support utamanya di 344. Jika resistance break di 350 ini membuat resistance baru di 360-an mungkin ya. Ya udah mencapai 350-an, 360. 360 ya di Ya. sini ya, 360. Ya, bisa di level segitu ya kalau misalnya ingin trading. Ya, secara fundamental Garuda masih mencatatkan minus pada penjualannya nih, ya udah sampai first quartal 2017 ini masih mencatatkan minus 1,35%. Ini juga berhubungan dengan memang bahan bakar dari Garuda ini, lalu operasional yang mungkin cukup tinggi, jadi lebih membebani dari laporan keuangan Garuda ini sendiri. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Bapak Satria mengenai prospek KBLI. Apakah akan rebound atau akan jadi saham bosan? Apa nih Bapak maksudnya saham bosan? Mungkin kebalikannya dari rebound ya Pak. Bearish mungkin ya Yehuda. KBLI. Ya, KBL ini kemarin memang ada dia break supportnya di 544 menjadi cukup jauh ya, di 475 membuat support baru yang cukup jauh. Dari sisi RSI-nya sudah sangat murah, sudah oversold sekali. MACD-nya belum menunjukkan kemungkinan untuk berubah arah menjadi convergence, tetapi kalau kita lihat memang ada kemungkinan rebound hari ini ya. Support resistance pertamanya itu di level 515. Jadi kembali support pertamanya di 475, resistance pertamanya di 515 520. Karena memang sudah murah sekali sih, oversold sekali secara teknikal ya. Ya, kalau untuk secara fundamental ini juga ada tambahan pertanyaan dari Bapak Satria, apakah KBLI ini bisa dijadikan saham investasi nih? Ya udah. Sebenarnya secara fundamental Pak, saham-saham KBLI seperti kabel ini masih cukup baik untuk diinvestasikan secara jangka panjang. Mengingat rencana pemerintah yang membangun 35.000 watt ya untuk Indonesia, listrik maksud saya, itu juga salah satunya disupport Pak oleh saham-saham KBLI ini, dan sampai saat ini masih sekitar 20-30% yang masih terrealisasi, yang baru terrealisasi, masih ada lebih dari 50% yang belum terrealisasi. Jadi untuk saham-saham seperti ini masih menyupport untuk pembangunannya. Kami rasa Bapak masih bisa memegang saham seperti ini, tapi untuk masuk tidaknya Bapak juga harus melihat dari sisi teknikal. Ini saat yang tepat Pak menurut kami untuk masuk karena masih di sisi supportnya. Jadi tapi kita menyarankan untuk tidak masuk secara agresif. Kita lihat Pak hari ini akan kembali rebound atau malah ditutup menembus support selanjutnya. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Bapak Richard Setiadi. Pergerakan IHSG untuk bulan ini, bagaimana nih ya udah bulan ini? Candle bulan. Kalau misalnya kita lihat yang dari bulan ini memang trennya masih positif ya,
uptrend. Meskipun dari sisi RSI-nya sudah cukup mahal, jadi pasti ada kemungkinan koreksi, tapi koreksinya nggak drastis ya, karena memang ini masih strong uptrend. Dia resistensinya itu sebetulnya kalau kita lihat ini di di 5615 support utamanya, lalu support keduanya di 5550, strong resistance ada di 5730. Jadi jika misalnya memang break, kemungkinan uptrendnya masih berlanjut ya. Tapi secara bulanan memang ini masih strong uptrend ya, Wi ya. Iya. Ini MACD juga masih convergence, belum ada tanda-tanda untuk berbalik arah sih, jadi masih positif. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Bapak Janto mengenai sedikit pembahasan RDTX. RDTX ini belum ada berita yang untuk mengkatakan ya, berita positif Pak. Apalagi secara kuartal 2016 masih mereka belum mempublikasikan first quarter 2017 ini Pak, laporan keuangannya itu pada tahun lalu mencatatkan pertumbuhan yang negatif Pak pada penjualannya, yaitu minus 3,64%. Apabila kita lihat dari sisi teknikalnya, ini juga cukup volatile Pak pergerakannya. Jadi kami sarankan untuk tidak masuk pada saham-saham seperti ini Pak. Jauhi saham-saham seperti ini mungkin Pak yang baik Pak. Jadi kami tidak merekomendasikan untuk Bapak masuk dalam saham RDTX ini. Oh, ini ada pertanyaan lanjutan nih. Satu lagi deh Pak, untuk BNLI ke depannya seperti apa dari Pak Dedi? Entry-nya di harga berapa nih Huda? Kalau dari sisi teknikal kemarin masih sideways ya beberapa hari ini, karena dia masih nunggu kabar yang dari Stanchart itu kan, ya. Penggabungan sahamnya, karena harus ada single presence dari Stanchart-nya. Masih belum ada kepastian bagaimana dia akan menggabungkan. Jadi kalau saham begini biasanya masih nunggu berita nih, nunggu berita yang signifikan. Jadi kalau misalnya mau masuk itu di support pertamanya di 670, lalu support keduanya di 660, bisa kembali kalau misalnya kayak gini bergerakan sideways, mengharapkan swing trading di resistance pertama di level 700. Baik, demikian webinar pagi ini. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Philip Webinar edisi Senin depan, di mana hari ini memang hari terakhir perdagangan di minggu ini ya. Selamat pagi dan salam cuan.